Materi 1. Hukum sumber daya laut. Di sini saya akan membahas tentang hukum sumber daya laut. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau yang membentang sepanjang 5.120 km persegi dari timur ke barat sepanjang Khatulistiwa dan 1.760 km persegi dari utara ke selatan. Luas daratan negara Indonesia mencapai 1,9 juta km persegi dan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 juta km persegi. Lebih lanjut, negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81.791 km persegi yang merupakan pantai terpanjang kedua di seluruh dunia setelah Kanada. Salah satu negara yang mempunyai beraneka ragam potensi sumber daya alam laut dan pesisir yang unik dan khas di setiap tempatnya. Pembahasan mengenai wilayah laut tidak akan dapat dipisahkan dengan wilayah pesisir. Wilayah pesisir sebagai suatu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut adalah merupakan wilayah yang saat ini peraturannya berada dan sejalan dengan kelautan. Pemerintah kita menetapkan ruang lingkup wilayah pesisir ini meliputi 12 mil laut dari garis pangkal ke arah laut dan 100 meter dari pasang tertinggi ke arah daratan. Meskipun demikian, sampai saat ini belum satupun undang-undang memberikan definisi yang jelas mengenai batasan wilayah pesisir. Lain pesisir, lain pula halnya dengan lautan. Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Sehingga sebuah negara kepulauan laut dan pesisir merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan satu sama lainnya, dan dengan ciri, karakter, dan ciri khas kekayaan alam yang saling melengkapi. Pedoman pengelolaan wilayah laut ditinjau dari sudut peraturan perundang-undangan Indonesia diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sumber daya di wilayah laut, dan dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Materi 2. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selatan, Banyuwangi, Jember, Malang, Bintan, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 2, ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Pengelolaan wisata pesisir dan BPK P3K dalam mempertemukan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat di dalam pengolahan sumber daya LPPK untuk mencapai tujuan penanganan fungsi ekologi atau lingkungan dan peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Garis besarnya ekonomi pesisir, biodiversitas, pengelolaan BPPK, melindungi, konservasi, merehabilitasi, memulihkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya serta cara berhutan, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan serta mendorong sinergi masyarakat sumber daya pesisir dan BPK agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Meningkatkan nilai sosial
masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan ikan. Hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti yaitu dukungan dalam fasilitasi dan menginisiasi terwujudnya perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, mengharmonisasikan perencanaan tata ruang dengan perencanaan zonasi dan perencanaan kawasan konservasi. Yang ketiga, memfasilitasi percepatan kegiatan akreditasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pengelolaan. Materi 3. Prinsip dasar pengelolaan konservasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi sumber daya laut yang berada di Pantai Kenjeran. Secara geografis, wilayah penelitian terletak di bagian timur laut kota Surabaya dan berbatasan langsung dengan Selat Madura, sedangkan secara administratif wilayah penelitian terbagi ke dalam 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sukolilo, Kelurahan Kenjeran, dan Kelurahan Bulak. Surabaya Utara. Objek wisata alam yang cukup terkenal di Surabaya adalah Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran termasuk ke dalam kategori pariwisata alam bahari karena memiliki potensi pantai dan laut. Ada lebih kurang 3 tempat lokasi wisata di wilayah ini dan sangat berpotensi untuk dikembangkan, yaitu THP Kenjeran atau yang dikenal dengan nama Kenjeran Lama, memiliki panorama pantai dan laut yang sangat indah sehingga banyak dimanfaatkan oleh wisatawan lokal untuk bermain air, berenang, bersantai, dan berpesiar di sekitar pantai, termasuk mengunjungi pulau pasir yang ada di tengah laut menggunakan jasa perahu sewa milik nelayan lokal. Di THP juga dapat ditemukan aneka ragam makanan khas Surabaya dan ikan segar, ikan olahan, dan berbagai kerajinan tangan dari kulit karang dan hewan laut lainnya. Sementara Kenjeran Park atau yang dikenal dengan nama Pantai Ria Kenjeran memadukan keindahan alam pesisir dengan berbagai fasilitas rekreasi dan objek wisata yang cukup lengkap, seperti fasilitas olahraga, wahana permainan dan hiburan, fasilitas belanja, dan sebagainya. Sedangkan Pantai Watu-Watu memiliki daya tarik berupa panorama laut lepas yang indah dan hamparan batu-batu besar bagaikan pasir pantai yang dijadikan tempat duduk sambil menikmati pemandangan sunset dan pemandangan jembatan Suramadu di malam hari. Potensi daya tarik wisata Kenjeran dapat dikembangkan dikelompokkan menjadi 5 kategori wisata, yaitu wisata pantai, wisata taman, wisata bangunan seni rupa, wisata permainan, hiburan dan olahraga, serta wisata kuliner dan cenderamata. Kawasan pesisir dan laut memiliki potensi sumber daya hayati dan non hayati yang penting bagi kehidupan manusia. Segala potensi yang dimiliki ini perlu dilestarikan dan dikelola secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan. Sebagai kawasan strategis, pesisir menjadi lahan sentra aktivitas penduduk, begitu pula dengan kawasan Pantai Kenjeran. Sebagai salah satu kawasan pesisir yang terdapat di kota Surabaya, pasca pembangunan jembatan Suramadu, kawasan yang berada pada unit pembangunan 3 ini akan dikembangkan sesuai fungsinya dalam rencana tata yang berada pada unit pembangunan 3. Ruang kota RT RW Surabaya sebagai wilayah pemungkinan perdagangan, wisata, jasa, dan konservasi. Karena wilayah ini menjadi kawasan pemungkinan padat penduduk, maka salah satu alternatif pembangunan yang akan ditempuh adalah melalui kegiatan reklamasi. Wilayah pesisir yang direncanakan direklamasi terletak pada wilayah laut Surabaya dari ujung timur laut sampai timur yang berada pada wilayah Kecamatan Bulak dengan luas 320 hektar. Kawasan yang akan direklamasi ini meliputi Kelurahan Kedung Cowek dan Kenjeran saja, karena 2 kelurahan ini saja yang terkena dampak reklamasi. Dampak yang ditemukan dari pelaksanaan kegiatan reklamasi ini adalah erosi, namun tidak terlalu signifikan. Kegiatan reklamasi yang akan dilakukan ini menjadi salah satu upaya pemanfaatan ruang untuk mengembangkan fasilitas wisata pantai. Isu utama dalam konservasi adalah mencegah kepunahan yang dapat terjadi di semua tingkatan keanekaragaman hayati, baik ekosistem, spesies maupun genetik. Kepunahan terlebih yang bersifat massal harus dicegah. Satu-satunya cara pencegahan adalah konservasi dalam arti luas, termasuk pengelolaan secara berkelanjutan dalam mempertahankan stabilitasnya ekosistem alam, mempunyai tingkat ketahanan, resistensi, dan daya lenting dalam menghadapi gangguan atau tekanan dari luar. Walaupun alam dapat mengembangkannya dirinya ke tingkat semula, ancaman yang kecil pun pada tahap tertentu dapat mengakibatkan kehilangan spesies secara total. Namun selama spesies aslinya masih tetap ada, maka komunitas biologis itu akan cenderung kembali ke tingkat aslinya. Demikian pula halnya di tingkat genetik, di mana variasi genetik pada suatu spesies
dapat berkurang jika jumlah individu di dalam populasi berkurang, tetapi spesies dapat mengembalikan variasi genetiknya melalui mutasi dan rekombinasi. Namun, ketika satu spesies punah, informasi genetik yang unik dan materi DNA maupun kombinasi khusus sifat-sifat unik yang dimilikinya akan hilang selamanya. Jadi banyak komunitas dan ekosistem tempat hidupnya akan kehilangan satu komponen penyusunnya, sehingga potensi manfaat bagi manusia juga ikut hilang. Materi 4. Pengelolaan sumber daya ikan. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya ikan di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya. Menurut Badan Pusat Statistika Kota Surabaya, jumlah penduduk Kecamatan Kenjeran sebanyak 1.601.367 jiwa, yang mana sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai seorang nelayan. Dengan hasil yang diperoleh saat berlayar berupa kerang, jangkang, udang, kepiting, ikan pari, rajungan, terung, teripang, ikan tongkol, ikan tuna, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hasil tangkap tersebut bergantung pada pasang surut dan angin laut. Adapun alat yang digunakan untuk mencari ikan antara lain yaitu perahu, jaring, dan pancing, sehingga hal tersebut tidak akan merusak ekosistem dan biota laut. Di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya, selain sebagai nelayan, ada juga masyarakat yang membudidayakan ikan dengan cara membuka lahan tambak. Ikan yang dibudidayakan dalam tambak seperti ikan bandeng, udang, lele, dan mujair. Selain pengelolaan sumber daya ikan dengan cara pertambakan, masyarakat Kenjeran juga melakukan pengelolaan sumber daya ikan dengan cara pengelolaan ikan tersebut sebagai jajanan, seperti kerupuk, atau dengan dilakukan pengasinan dan pengasapan, guna membantu perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat Kenjeran juga membuat kerajinan dari kulit kerang, yang dapat menarik wisatawan yang datang ke Pantai Kenjeran, Surabaya. Adapun teknologi yang dapat digunakan dan dimiliki masyarakat Kenjeran antara lain yaitu perahu motor, yang mana perahu motor ini bukan hanya diperuntukkan untuk berlayar mencari ikan, akan tetapi digunakan untuk wisata. Kemudian teknologi yang lainnya yaitu teknologi pengering ikan, pengasapan, dan pembakaran. Teknologi ini digunakan untuk membantu mempermudah pengelolaan sumber daya ikan. Ekosistem pesisir di Pantai Kenjeran yang didominasi dengan vegetasi mangrove yang mempunyai fungsi penting bagi kota Surabaya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai pelindung alami yang paling kuat dan praktis untuk menahan erosi pantai dan berperan untuk menjaga stabilitas garis pantai. Yang kedua, untuk penyaring dan perangkap bahan pencemar agar sumber daya ikan tetap terjaga. Yang ketiga yaitu merupakan daerah berkembang biak dan mencari makan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Kemudian yang keempat, akar mangrove ini mampu mengikat dan menstabilitaskan substan lumpur, dan pohonnya dapat mengurangi energi gelombang dan memperlambat arus sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi. Materi 5. Tata ruang laut nasional. Tentang tata ruang laut. Wilayah laut nasional mempunyai potensi keanekaragaman kekayaan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar. Namun demikian, potensi sumber daya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu. Wilayah perairan laut nasional juga merupakan wilayah yang open access dan ada berbagai stakeholder dengan kepentingan yang berbeda sehingga rawan konflik pemanfaatan ruang. Pentingnya menyiapkan landasan bagi pemanfaatan ruang kelautan dalam rangka menserasikan berbagai kegiatan baik antar sektor maupun antar wilayah. Diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumber daya dapat optimal dan lestari. Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjerumus ke konflik kepentingan antar sektor serta stakeholder lainnya. Di Kenjeran sendiri sudah tercemar oleh adanya kerusakan habitat, pengelolaan yang tak terkendali,
kerusakan habitat akibat pengelolaan yang tidak terkendali atau over eksploitasi polusi, masih minimnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan, mengakibatkan masih kurang tersentuhnya usaha perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, adanya konflik antar daerah yang berbatasan, penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, rendahnya keterkaitan antar kawasan, kesenjangan wilayah, minimnya perhatian pembangunan terhadap pulau-pulau kecil, dan tertera pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan pesisir merupakan multiple use zone, kemudahan akses transportasi, lahan darat dan perairan yang subur, relatif mudah dan murah sebagai pembuangan limbah, kemudahan akses mendapatkan water cooling untuk industri, keindahan panorama. Oleh karena itu 50-70% dari jumlah penduduk dunia tinggal di kawasan pesisir. 2/3 kota-kota besar dunia terdapat di wilayah pesisir. Tujuan penataan ruang mempersiapkan dukungan ruang bagi pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan, mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional, membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antar bagian wilayah nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan. Materi 6. Ketentuan standar mutu perikanan. Mengetahui ketentuan standar mutu perikanan, dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian yang harus dilakukan yaitu sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu, aman bagi kesehatan manusia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sebelumnya mengatur standar mutu perikanan sudah dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 25A Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/Permen/KP/2018 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, hazard analysis and critical counterpoint. Adapun beberapa persyaratan yang harus terpenuhi yaitu penerapan sertifikat PMMT atau HACCP diberikan kepada pelaku usaha yang menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada kegiatan penanganan atau pengolahan ikan yang berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, potensi bahaya yang berbeda baik ditangani atau diolah. Jadi, penerapan tersebut sebagai persyaratan dasar cara penanganan atau pengelolaan ikan yang baik dan prosedur operasi sanitasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa penerapan sistemnya yaitu pertama, yaitu penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT atau HACCP yang di dalamnya meliputi menetapkan tim PMMT atau HACCP, menetapkan deskripsi produk, mengidentifikasi tujuan penggunaan produk, menetapkan diagram alur proses, dan melakukan verifikasi. Kedua, penerapan sistem ketelusuran dengan dilakukan ketelusuran eksternal dan internal. Eksternal meliputi sumber asal bahan baku, yaitu harus mampu mengidentifikasi setiap pemasok, pemasaran atau distribusi produk harus mampu mengidentifikasi kepada siapa produk itu akan dikirim. Lalu internal meliputi keseluruhan input atau proses dalam kegiatan pengolahan ikan. Dalam rangka menjamin ketelusuran tersebut, setiap produk pengolahan ikan yang akan dipasarkan harus dilengkapi label atau identifikasi yang memadai.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Barudin Sufi, NIM 2017 06124. Saya mau menjelaskan PPT ke-12 tentang tata ruang laut. Oh, mari namanya. Tanggungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,